Martial Peak Novel 3445. Sebagian besar waktu, pemenang dari Blood Fighting Pit adalah kematian di satu sisi. Pada saat ini, Demon Rache yang menang memegang kepala berdarah dan Demon Heart yang berdetak di tangannya saat dia berdiri di puncak gunung, berputar untuk membiarkan penonton Demon Rache di sekitarnya mengagumi kemenangan heroiknya. Adegan berdarah dan kejam ini tampaknya sangat disukai oleh Demon Rache, dan sorakan lebih keras. Setelah waktu yang lama, pembudidaya ras iblis yang menang memasukkan hati iblis yang masih berdetak ke dalam mulutnya dan menggigit besar, seolah-olah dia sedang makan makanan lezat. Ekspresinya dipenuhi dengan kegembiraan dan mulutnya penuh darah. Alun-alun pusat tiba-tiba menjadi gelap dan tidak ada yang bisa dilihat. Hanya pada saat inilah sorak-sorai dari kerumunan di sekitarnya berangsur-angsur mereda. Tidak ada yang terkejut dengan ini. Yang Kai mengikuti kebiasaan setempat dan diam-diam mengamati situasinya. Bersama dengan Xiao Wu, dia menemukan tempat duduk mereka dan duduk. Sementara mereka menunggu, beberapa wanita berpakaian minim dengan nampan di tangan mereka bolak-balik melewati penonton. Nampan ini diisi dengan cangkir berisi cairan merah tua. Yang Kai tidak tahu apa itu. Tetapi dia melihat bahwa banyak wanita ras iblis telah memanggil kristal iblis mereka dan dengan senang hati meminumnya. Karena penasaran, dia juga membeli cangkir dan menghabiskan 1000 kristal iblis bermutu tinggi. Begitu dia mencicipinya, ada bau darah yang samar. Beralih ke Xiao Wu, dia bertanya, "Apa ini?" Wajah Xiao Wu pucat saat dia berkata, "Beberapa wanita membuat kesalahan dan akan dipenjara dan diberi makan dengan beberapa hal khusus. Setelah beberapa tahun, darah mereka akan menjadi berbeda, melepaskan darah mereka dan memurnikannya." Dia tidak berani melanjutkan. Tetapi Yang Kai tahu apa yang sedang terjadi. Mengangguk sedikit, dia berkata, "Pencerahan." Mengatakan demikian, dia menghabiskan isi cangkirnya dalam satu tegukan. Ekspresi tidak puas muncul di wajahnya. Xiao Wu tercengang. Bukankah pria ini manusia? Mengapa dia haus darah seperti Demon Rache? Setelah hening sejenak, alun-alun pusat di bawah tiba-tiba menyala lagi. Tetapi kali ini, itu bukan lagi dunia es dan salju, tetapi lapangan yang tertutup pasir kuning. Seperti yang dikatakan Xiao Wu, ada arai roh misterius yang dipasang di Blood Fighting Pit. Selama spirit arai diaktifkan, itu akan dapat dengan bebas berubah. Seorang raja iblis terbang tinggi ke langit dan berteriak dengan penuh semangat. Pertempuran berikutnya adalah antara lebah iblis dan piton gila. Jika dia memenangkan pertempuran ini, Vicious Bee akan memenangkan 10 kemenangan berturut-turut di Blood Fighting Pit dan juga akan memenangkan hadiah besar yang disediakan oleh Blood Fighting Pit. Vicious Bee sangat berpengalaman dan memiliki serangan yang licik. Meskipun Mad Piton hanya bertarung 3 kali di Blood Fighting Pit, itu tidak bisa diremehkan. Ketiga kemenangannya telah benar-benar menghancurkan lawannya. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Begitu suaranya jatuh, sekelompok Master Demon Rache muncul di kedua sisi Blood Fighting Pit. Kedua Master ras iblis sama-sama Raja Iblis dengan ki iblis yang melonjak dari tubuh mereka dan tingkat kultivasi yang serupa. Salah satunya kurus dan kecil sementara yang lain tinggi dan kokoh. Sangat kontras. Lingkungan gurun terlihat jelas. Kedua Raja Iblis saling menatap di seluruh medan perang. Mata mereka dipenuhi dengan cahaya dingin dan niat membunuh yang jelas. Tapi tak satu pun dari mereka menunjukkan niat menyerang. Malah diam-diam menunggu sesuatu. Di antara penonton, banyak orang sibuk mengeluarkan plat nomor mereka dan menggunakan Divine Sense mereka. Yang Kai memandang dengan rasa ingin tahu sementara Xiao Wu menjelaskan. Mereka seharusnya bertaruh. Jika Tuan ingin bertaruh, kamu hanya perlu menuangkan Divine Sense kamu ke plat nomor untuk mengoperasikannya. Setelah bertaruh, pertarungan harus dimulai. Jadi begitulah, Yang Kai segera membenamkan Divine Sense-nya ke dalam plat nomor dan menemukan bahwa ada beberapa perubahan pada plat nomor, serta opsi taruhan tambahan. Namun, dari odd, jelas bahwa Blood Fighting Pit lebih optimis tentang 10 kemenangan beruntun Vicious Bee karena peluangnya hanya 2-1, sedangkan peluang Mad Piton adalah 1-1. Selain itu, ada juga informasi taruhan Yang Kai, tetapi saat ini semuanya nol. Yang Kai hanya memiliki 900.000 kristal iblis padanya. Dan karena dia baru saja tiba, dia tidak tahu mana dari keduanya yang lebih kuat.
jadi dia tentu saja tidak ingin bertaruh. Paling tidak, dia harus memahami aturan di sini. Setelah beberapa saat, Demon Rache di tribun penonton seharusnya sudah selesai memasang taruhan mereka. Dan mereka yang tidak seharusnya tidak memiliki niat seperti itu. Jadi tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Dengan dua dentang keras, pertempuran akan segera dimulai. Begitu suara ini jatuh, kedua Raja Iblis sudah terbang menuju pusat pasir. Dan dalam waktu kurang dari selusin napas, mereka sudah bentrok. Seperti yang dikatakan tuan rumah Demon Rache, Vicious Beast sangat berpengalaman dalam pertempuran dan serangannya sangat rumit. Ditambah dengan fisiknya yang gesit, dia mampu menekan Mad Python yang kekar. Namun, orang piton gila ini seharusnya adalah iblis batu. Kulitnya keras dan pertahanannya luar biasa. Hanya bertahan dan tidak menyerang. Serangan Vicious Beast yang tersebar tidak berpengaruh padanya. Jadi untuk sementara waktu, mereka berdua terkunci dalam pertempuran sengit. Pertempuran antara dua Raja Iblis secara alami sangat intens. Ki Iblis melonjak dan Ki Iblis bergetar, menyebabkan pasir dan batu beterbangan di alun-alun pusat. Namun, setelah mengamati sebentar, Yang Kai mengerti apa yang terjadi. Meskipun pertahanan Mad Python cukup bagus, sosok lawannya terlalu lincah, jadi dia tidak bisa mengenainya. Sebaliknya, lawannya terus-menerus melemahkan kekuatan dan ki iblisnya. Jadi jika dia tidak memiliki kartu truf, hasilnya akan sangat mengkhawatirkan. Pertempuran ini berlangsung selama 1 jam penuh. Melihat bahwa Python gila berada di ambang kehancuran, lebah iblis bergegas maju dengan belati di tangannya, bersiap untuk membunuhnya dalam satu pukulan. Namun, pada saat ini, tubuh Mad Python tiba-tiba melepaskan cahaya keemasan yang langsung menutupi radius 1000 meter. Tubuh Vicious Beast tiba-tiba membeku, menunjukkan titik lemahnya. Mad Python menyeringai jahat dan melangkah maju. Roda harta karun iblis yang tebal muncul di tangannya saat dia menghancurkannya ke arah kepala lebah iblis. Seolah-olah kemenangan dan kekalahan telah diputuskan. Lebah iblis juga tertawa. Tepat ketika harta karun iblis hendak menyerang, sosoknya tiba-tiba berkedip dan terbelah menjadi 2. 2 menjadi 4. Dan 4 menjadi 8. Mengelilingi Mad Python. 8 sosok melintas ke tengah dan sekali lagi bergabung menjadi 1. Adegan itu tampak membeku sesaat sebelum sosok Vicious Beast muncul kembali. Punggungnya menghadap Mad Python saat perlahan mengayunkan belatinya. Si Python gila masih mempertahankan sikap ofensifnya. Tetapi sosoknya sudah membeku di tempatnya. Senyum di wajahnya tidak punya waktu untuk menyatu saat matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dengan dentuman keras, tubuh kekarnya jatuh ke pasir, membuat pasir beterbangan kemana-mana. Tidak ada cedera, tetapi dia telah kehilangan semua vitalitas. Penonton menjadi gempar, dan Demon Rache yang telah memasang taruhan mereka secara alami tersenyum bahagia. Lagi pula, Demon Rache yang telah memenangkan Demon Crystal senang sementara Demon Rache yang kehilangan Demon Crystal memiliki ekspresi jelek saat mereka mengutuk. Jika bukan karena kematian Mad Python, mereka akan bergegas maju untuk mencabik-cabiknya untuk melampiaskan kebencian mereka. Alun-alun pusat sekali lagi menjadi gelap saat babak baru persiapan pertempuran dimulai. Setiap kali kedua belah pihak bertarung, kekuatan mereka kira-kira sama. Setidaknya di ranah yang sama. Lagi pula, jika perbedaan kekuatannya terlalu besar, itu tidak layak untuk ditonton. Setiap putaran, demons yang tak terhitung jumlahnya akan memasang taruhan. Tetapi dengan Blood Fighting Pit yang menyesuaikan peluang, pemenang terbesar secara alami adalah Blood Fighting Pit. Tempat ini benar-benar pohon uang. Yang Kai diam-diam mengagumi Yu Rumeng, bertanya-tanya seberapa kaya wanita ini. Setelah menonton pertempuran ini selama beberapa putaran, Yang Kai menjadi akrab dengan aturan di sini. Jadi dia tidak menunggu lebih lama lagi. Dalam beberapa pertempuran berikutnya, dia juga membuat beberapa taruhan. Jadi meskipun penglihatannya cukup bagus, dia tidak menyangka akan menderita kerugian yang begitu besar. Awalnya, dia mengandalkan ratusan ribu kristal iblis yang dia miliki untuk mendapatkan banyak uang. Tetapi siapa yang mengira bahwa setelah beberapa putaran, dia akan kehilangan segalanya. Dia sangat marah sehingga dia hampir mengutuk. Jika dia dapat dengan benar memahami situasi antara kedua belah pihak, Yang Kai memperkirakan bahwa dia tidak akan kalah begitu menyedihkan.
Alasan utamanya adalah karena isolasi arai roh. Jadi dia tidak dapat menentukan level 2 orang yang bertarung setiap kali. Dia hanya bisa menggunakan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G-nya untuk mengamatinya. Jadi setelah 1 atau 2 kesalahan, dia secara alami tidak memiliki peluang untuk menang. Rencana Yang Kai untuk mendapatkan lebih banyak kristal iblis telah gagal. Jadi dia tidak bisa diganggu untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Dia memanggil Xiao Wu dan bersiap untuk mundur. Xiao Wu sepertinya tidak menyukai tempat ini. Jadi ketika dia melihatnya pergi, dia secara alami mengikutinya dengan gembira. Meskipun mereka telah bertaruh selama ini, tidak ada yang datang untuk mengambil kristal iblis. Karena ketika setiap tamu meninggalkan lubang pertarungan darah, plat nomornya akan diambil kembali. Plat nomor mencatat semua informasi taruhan, dan pemenang dan pecundang akan terlihat jelas dalam sekejap. Jika mereka kalah, mereka harus membayar kristal iblis ke Blood Fighting Pit sebelum mereka pergi. Jadi menang secara alami sama. Tidak ada yang berani mengingkari hutang mereka di Blood Fighting Pit, kecuali mereka ingin mati. Yang Kai sekarang memiliki kurang dari 880.000 kristal iblis yang tersisa, yang merupakan jumlah yang hilang dari plat nomor. Namun, setelah mereka berdua hanya mengambil beberapa langkah, alun-alun pusat menyala lagi. Dan pada saat ini, ledakan seru terdengar dari penonton seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang luar biasa. Yang Kai dengan santai menoleh dan melirik. Matanya tiba-tiba melebar saat dia berhenti di tengah jalan dan menatap langit di atas alun-alun. Xiao Wu, yang ada di belakangnya, tidak memperhatikan dan langsung menabrak punggungnya. Segera meminta maaf dengan panik. Yang Kai melambaikan tangannya ke arahnya, menunjukkan bahwa tidak ada yang salah, dan kemudian dengan hati-hati melihat sosok di tengah panggung. Ya, Yuru Meng ada di sana. Tidak, itu bukan Yuru Meng, itu Li Siking. Yuru Meng selalu menggunakan wajah Li Siking di batas bintang, jadi Yang Kai secara alami akrab dengan wajah ini. Sekarang dia tiba-tiba melihat wajah ini di tengah arena. Dia mengira itu adalah Yuru Meng. Tetapi setelah menyadarinya, dia menyadari itu adalah Li Siking. Yang Kai juga bertanya tentang keberadaan Li Siking dari Yuru Meng. Tetapi Yuru Meng tidak memberitahunya. Sekarang dia mengerti bahwa wanita ini sebenarnya telah dibawa ke wilayah iblis. Dan bahwa dia berada di lubang pertempuran darah benua Pantong. Dia belum pernah berinteraksi dengan Li Siking yang asli sebelumnya. Dan tak satu pun dari mereka saling mengenal. Tetapi wanita ini masih murid dari Great Emperor Flower Shadow. Karena mereka telah bertemu di wilayah iblis, dia secara alami tidak bisa mengabaikannya. Tapi apa yang dilakukan adegan di depannya ini? Mungkinkah Demon Rache ingin Li Siking berpartisipasi dalam Blood Fighting Pit? Bersambung.